Halo teman-teman semua, ya kita lanjut kembali ya. Topik kali ini kita akan belajar mengenai variabel. Nah, variabel ini unsur yang cukup penting ya teman-teman ya. Jadi biasa nilai-nilai yang kita lakukan kayak kalkulasi-kalkulasi yang kita lakukan ya, itu semuanya disimpan ke dalam yang namanya variabel. Nah, variabel itu mempunyai apa ya istilahnya ya, mempunyai properties ya, atau mempunyai identitas ya, namanya data type. Jadi variabel sama data type ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya, karena setiap variabel pasti memiliki sebuah data type. Oke, nah apa itu? Nah di sini kalau teman-teman perhatikan ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa variabel itu ya memiliki suatu terminologi yang digunakan untuk menyimpan suatu data maupun informasi. Nah, variabel itu memiliki nama. Jadi setiap variabel itu memiliki nama yang unik, yang mampu di-identify ya. Dan tentu saja dia memiliki alamat, address. Ya, jadi pada saat teman-teman nyimpan ya, teman-teman simpan di mana itu ada address-nya. Ya, nanti kita bakal lihat gambarannya di belakang kayak gimana. Tentu saja punya data type, tipenya apa. Teman-teman nyimpan suatu data yang bersifatnya angka, pecahan ataupun kalimat ya, itu ada tipenya sendiri. Besarnya berapa, dan tentu saja datanya itu sendiri yang teman-teman simpan itu berupa apa. Nah, pada saat teman-teman menggunakan variabel, ya teman-teman lihat yang baris pertama ini, variabel ini tuh memiliki template seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen panggil variabel, teman-teman harus bisa inisialisasi data type-nya itu apa, baru setelah itu spasi, baru namanya. Ya. Atau yang kedua, kalau teman-teman pengen langsung assign value, ya, langsung menaruh angkanya, ya udah, berarti data type variable name sama dengan initial value-nya apa, ya. Nah, contohnya seperti yang ada di bawah, ya. Nah, int ini adalah data type yang dikenal dengan istilah integer. Oke. Nah, integer ini itu buat nyimpan angka yang seperti kayak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Dan ini kan berarti A ini adalah variable name, B ini variable name, C ini variable name, maupun total ini juga adalah variable name. Jadi ada 4 variable yang tipe datanya adalah integer di baris itu. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat yang kedua itu adalah float. Ini adalah juga berupa tipe data yang jenisnya adalah floating number atau floating point gitu ya. Floating itu pecahan. Jadi kayak misalkan 2,17, oke, 3004.12 atau 3,14 dan seterusnya. Oke. Begitupun juga yang di bawah yang num students ya. Num students itu adalah nama variabelnya. Int itu data type-nya, dan num students itu berjumlah 20. Oke. Jadi masih simpel ya teman-teman ya. Nah, tadi kan sempat kita sampaikan bahwa saya sampaikan bahwa ada yang namanya address gitu ya. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan, loh di sini tuh address-nya di mana gitu ya? Kenapa kita nggak ada assign address-nya? Nah, luckily ya, beruntungnya program yang kita gunakan nanti kita sudah nggak perlu menghandle address. Ya, kita nggak perlu tahu kayak, oh saya pengen, kita perhatikan dulu ini.
char, ya. Char ini tipe data, ya. Karakter, ya berarti huruf kayak A, B, C, dan D, ya. Dan karakter ini 65, ya. Kalau karakter 65 itu teman-teman bisa cek, ya. Coba cari ASCII number. Coba cek karakter yang 65 itu dia huruf apa, ya. Nah, pada saat kita inisialisasi karakter CH itu dengan suatu huruf, ya, dari program itu sendiri, dari compiler programnya kita, itu langsung menginisialisasi di dalam memorinya kita, jadi di dalam memori komputernya kita, ya, langsung diinisialisasi 65 yang nggak perlu kita assign address-nya itu apa. Ya, karena komputer yang lakukan ini. Kita cuma perlu mengassign nilainya itu berapa. Ya, jadi yang ini yang perlu kita assign doang. Tapi yang ini nggak perlu karena ini done by the computer. Tapi prosesnya ada seperti demikian. Teman-teman harus pahamin kira-kira seperti demikian. Oke? Kira-kira kayak gitu, teman-teman, prinsip dari variabel. Nah, ini kita ngelihat lagi ada contoh melakukan inisialisasinya ya di dalam programming. Nah, tipe datanya jenisnya integer, ya, yang baris pertama. Ini mungkin saya tuliskan 2, 3, 4, 5. Ya, yang baris pertama itu tipe datanya integer, variabelnya X. Nomor 2 juga sama ya, nama variabelnya Y, variabelnya nomor 3 variabelnya Z. Nah, bisa juga kita tuliskan dalam bentuk satu baris kayak gini. Oke, asalkan X, Y, dan Z itu jenisnya sama, yaitu integer. Oke. Atau kita juga tuliskan bisa kayak gini juga. Ya, cuma ini kepanjangan ya. Yang biasa sendiri saya lakukan itu yang nomor 4. Ya. Jadi ini nggak hanya integer ya, teman-teman ya. Teman-teman mau tuliskan misalkan kayak float. Float, misalkan ya, A, B, sama C, kayak gini boleh. Ya, jadi artinya A, B, dan C itu tipe datanya adalah floating. Dan satu lagi, teman-teman perhatikan, di belakang ini tuh selalu ada titik koma ya, teman-teman perhatikan. Nah, kalau di dalam programming C, segala line of code, setiap line of code itu pasti selalu ada titik koma untuk menandakan bahwa dia baris itu sudah berakhir. Ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, biasanya kesalahan di awal-awal belajar programming itu kadang mungkin lupa gitu ya, lupa titik koma, makanya error. Makanya pada saat error mungkin bingung nih, oh di mana nih? Ternyata cuma kesalahan titik koma bisa menyebabkan program kita itu nggak jalan. Ya, jadi benar-benar sangat sensitif. Ya, jadi cuma kalau error ya jangan bingung, karena error itu pasti nanti dituliskan errornya ada di mana. Makanya kita harus belajar juga cara membaca error tersebut. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, tadi kan udah disampaikan bahwa ada jenis-jenis variabel, ada jenis-jenis tipe data. Nah, tipe datanya itu ada beberapa ya, teman-teman bisa perhatikan. Ada yang namanya karakter untuk huruf gitu ya. Ada integer, angka, floating point untuk pecahan. Double floating point itu untuk rentan yang jauh lebih besar. Ya, jadi jauh lebih besar lagi. Kemudian modifier itu ada namanya sign, unsigned, long maupun short. Ya, itu sebenarnya untuk juga seberapa besar range-nya. Nah, untuk kolomnya nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya itu kayak gimana. Ya. Oke. Ya, ini contohnya ya, ada sign karakter, unsigned integer, long integer, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya data type-nya sebesar apa range-nya ya. Kalau teman-teman butuh angka yang cukup besar ya, teman-teman bisa gunakan misalkan long gitu ya. Tergantung ya. Tergantung misalkan dari soalnya apa nanti yang diminta ya. Oke.
Nah, di sini ya teman-teman perlu perhatikan bahwa di dalam angka ya, komputer itu sendiri dalam membaca suatu inputan, sebenarnya komputer itu mengenal binari gitu ya. Binari itu angkanya 0 atau 1. Dan kalau teman-teman lihat di sini, itu terdiri dari 8 bit. 8 bit itu maksudnya terdiri dari 8 ya. Nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kira-kira gambarannya kayak gitu ya. Kalau untuk positive value, dikatakan bahwa yang paling depannya ini tuh 0. Kalau untuk negatif, depannya ini adalah 1. Cara buatnya gimana ya, teman-teman belajar bahwa yang paling belakang ini adalah 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 dikali 1, ditambah 2 pangkat 1 dikali 1, ditambah 2 pangkat 2 dikali 1, dan seterusnya dijumlahkan. Ya, itu untuk mendapatkan angkanya. Yaitu cara perhitungan binari. Ya. Nah, kira-kira seperti demikian ya teman-teman ya untuk topik variabel kali ini. Masih mudah ya teman-teman ya. Nanti video setelahnya teman-teman akan melihat hands-on codingnya. Jadi pastikan teman-teman sudah berhasil menginstall aplikasi-aplikasi yang kita perlukan nantinya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.